Wahai Mu'az, kata anak muda, kata seseorang ini, dia ngomong sama siapa? Sama Mu'az bin Jabal. Ya Mu'az, hadisni hadithan, ceritakanlah kepadaku satu hadis. Sami'tahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang telah engkau dengar hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku minta tolong Mu'az, engkau kan dekat sama Rasulullah, ya, engkau kan selalu bersama Rasulullah. Hadisni hadithan sami'tahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong engkau sampaikan kepadaku, tolong engkau ceritakan kepadaku satu hadis saja. Hadis yang telah engkau dengar dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata rawi ini yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Ibnu Mubarak, fabaka Mu'az, ya. Nah, tiba-tiba Mu'az menangis. Tiba-tiba Mu'az menangis ketika ditanya kayak begitu. Fabaka Mu'az, menangis Mu'az bin Jabal. Hatta zonatu annahu la yasbutu. Nangisnya benar-benar apa? Benar-benar nangis. Ya, sehubungan nangisnya tuh Mu'az. Yang orang nanya padahal pengen minta satu hadis saja. Ya, pengen minta satu hadis sama dia, Mu'az dibilang begitu malah dia apa? Malah dia nangis. Fabaka Mu'az, maka menangislah Mu'az. Hatta zonatu annahu la yasbutu. Sampai ini orang bilang, sampai aku berpikir annahu, bahwasanya Mu'az itu la yasbutu, nggak bisa diam dengan nangisnya itu. Summa sakata, ya, kemudian diamkan Mu'az. Ya, tadinya dipikir sama nih orang, ya, gua nanya begini doang, dia apa? Dia nangis, mana nangis begitu lagi. Ya, kagak diem. Gua pikir ya udah nangis, kagak diem demi orang dah begitu. Summa sakata, kemudian Mu'az diam. Ketika diam, summa qala, kemudian berkata Mu'az, apa? Wasauqahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku rindu kepada Rasulullah. Ya, aku rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ila liqa'ihi summa qala sami'tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika aku pernah bertemu dengan Rasulullah, aku pernah ini summa yaqululi, kemudian beliau bersabda kepada aku. Apa kata Sayyidina Mu'az? Rasulullah pernah berkata kepadaku, ya Mu'az, wahai Mu'az, inni muhaddisuka bihadisin, sesungguhnya aku akan menceritakan kepadamu dengan sebuah hadis. In anta hafiztahu, jika engkau menghafalnya, nafa'aka indallah, niscaya engkau akan mendapatkan manfaat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in anta dhayya'tahu, dan jika engkau dhayya'tahu, menyia-nyiakan hadis ini, walam tahfadhu, ya, serta tidak menghafalnya, tidak menjaganya, in qata'at ya hujjataka indallahi ta'ala yaumal qiyamah, maka tentu terputuslah hujah-hujahmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat, ya. Jadi ini ada satu hadis, kalau kau jaga, kau bisa amalkan, kau bisa pelihara, maka kau akan mendapatkan manfaat, kau akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kau sia-siakan ini, kamu anggap remeh ini hadis, maka kau pun juga akan sia-sia nanti. Kamu tidak punya dalil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Ya Mu'az, wahai Mu'az, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amla. Kata Nabi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, khalaqa sab'ata amla, telah menciptakan 7 malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 7 malaikat qabla ayyakhluqas samawati wal ardh, sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum dia menciptakan langit bumi, nah Allah menciptakan terlebih dahulu ada berapa malaikat? Ada 7 malaikat. Faja'ala likulli sama'in minas ardi malakan bawaban 'alaiha. Dan lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi tiap-tiap langit itu, daripada 7 itu, seorang malaikat yang menjaga pintu-pintu langit itu. Jadi langit ada berapa?
Ada 7, makanya Allah ciptakan itu ada 7 malaikat yang ditugaskan itu semuanya. Setiap satu malaikat itu dijagain, setiap satu pintu-pintu itu dijagain semuanya. Fatas adul hafadhah, lalu malaikat hafadhah naik. Ya, diceritakan kata Nabi, fatas adul hafadhah, maka naiklah itu malaikat hafadhah bi amalil abdi, dengan membawa amal seorang hamba, min hinin yusbihu ilahi liyumsilahu, yang dia itu dilakukan itu amal daripada orang hamba itu dari sejak waktu pagi sampai kepada waktu sore. Amal itu ya dibawa ya, lahu nurun kanuri syamsi, dan itu amal itu mempunyai cahaya seperti cahaya matahari. Cahaya matahari terang kan? Iya, Masya Allah. Dia bawa tuh malaikat hafadhah, membawa amal daripada hamba, seorang hamba, yang dimana amal itu begitu indahnya, begitu bagusnya. Nurun kanuri syamsi, seperti cahaya matahari. Hatta iza so'adat bihi ila sama'id dunya, maka malaikat hafazah itu naik membawa amal si hamba itu sampai kepada ke langit dunia. Ya, dibawa itu amal yang kelihatannya bagus kan tuh? Bagus tuh, yang amalnya seperti cahaya matahari. Zakathu wa kasarathu, ya, mereka memuji amal-amal itu dan menganggap kasarathu banyak sekali. Ya, dibawa sama malaikat hafazat, malaikat yang menjaga amal. Dia bawa tuh amal. Aduh, bangga, bagus banget nih amal, bagus benar. Duhanya ada, sedekahnya ada, ngajinya ada, semuanya ada. Bagus kan tuh? Bahkan katanya tadi seperti apa? Seperti cahaya, ya ini cahaya matahari. Dibawa sama malaikat Allah. Idza sa'adat bihi ila sama'id dunya, maka malaikat hafazah itu naik membawa amal si hamba sampai ke langit dunia. Mereka semua memuji amal itu dan menganggap banyak itu. Fayaqulul malakul muwakkalu biha, maka berkatalah malaikat yang dikuasakan untuk menjaga pintu langit itu, lil hafazah, kepada malaikat hafazah itu. Ternyata ditahan itu malaikat hafazah lagi bawa sama penjaga malaikat yang pertama, dan idribu bihadzal amal wadha sahibihi, ya, jangan dimasukkan ke sana, aku dititipkan oleh Allah untuk menahan itu. Kumpulin sini, itu amalnya dia. Idribu bihadzal amal wadha sahibihi, kamu balikin lagi, kumpulin tuh mukanya orang yang ngerjain itu dengan amal-amal yang udah dibungkus tuh amal dia, ibadah dia, kemudian dia dipukulin ke mukanya dia. Ya, berarti diterima atau ditolak? Hah? Ditolak. Padahal tadi kelihatannya tuh amal bagus gak? Bagusnya bukan main. Terangnya udah kayak terang matahari, semua yang lain, makhluk-makhluk yang lain, zakat huwa kafaratu, bangga semuanya. Wah, hebat bener nih amalnya, luar biasa. Orang mana itu? Penominal. Wah, bagus banget tuh amalnya. Ini banget tuh amalnya semuanya. Tapi pada saat itu, ya, fayaqulu malakul muwakkalu biha, maka berkatalah itu malaikat yang ditugaskan dia untuk menjaga daripada, tadi kan ada 7 malaikat yang setiap langit itu ada yang jaganya. Berkatalah malaikat yang menjaga itu lil hafazah, kepada malaikat hafazah, idribu bihadzal amal wa la sahibihi, pukulkan amal-amal dia itu, pukulin kepada wajah orang yang melakukan. Kenapa? Ana sahibul ghibah, saya ini malaikat yang punya pemeriksaan tentang ghibah. Amarani Rabbi alla ada'a amala man irtaban nasa yuzawizuni ila ghairi. Aku diperintahkan Tuhanku, yakni Tuhanku telah memerintahkan kepadaku,
alla ada amala man ightaban nas, supaya aku tidak boleh membiarkan amal orang yang telah berbuat ghibah kepada orang lain, yujawizuni ila ghairi, ya, melewatiku selain daripada aku. Masya Allah. Paham kan maksudnya? Ini dia pun dengar apa ya? Allah ciptain langit bumi. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, ternyata Allah menciptakan malaikat. Ada berapa? Ada 7 malaikat yang Allah ciptakan. Dan semua yang 7 itu ditugaskan untuk menjaga setiap pintu langit yang 7. Nah, kemudian Rasulullah bercerita kepada Sayyidina Mu'az, setelah itu Allah tugaskan malaikat yang namanya malaikat apa? Hafadhah. Ya, ada malaikat hafadhah, malaikat yang menjaga daripada amal. Kemudian malaikat hafadhah membawa amal dari setiap kita. Setiap kita dibawa, hamba-hamba dibawa oleh malaikat hafadhah, yang dimana amalnya yang dia kerjakan dari pagi sampai sore. Jadi ntar ketemu hadis. Ada hadis nanti di dalam Riyadhus Shalihin itu, setiap amal kita setiap hari itu sore diambil, yang dilaporin tuh. Ya, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan nanti. Nah, itu akan dilaporin semua. Nah, ceritanya amalan yang setiap pagi yang sudah dikerjain pagi dan sore dibawa oleh malaikat hafadhah, yang dimana amalnya dari pagi sampai sore semuanya orang kagum. Amalnya bagus, kelihatannya banyak, bahkan terang. Itu seterang apa? Cahaya matahari, nurun kanuri samsi. Cahayanya terang, dibawa oleh malaikat al-hafadhah. Yang malaikat hafadhah sendiri membawanya itu dengan rasa bangga, karena kelihatannya apa? Bagusnya amal. Pada saat sampai di pintu langit dunia yang pertama, ditolak katanya. Tolong berhenti dulu. Jangan main masuk aja, jangan main di bawah dulu. Kenapa? Itu ente bungkus ini tabokin ke mana? Ke wajahnya dia itu semua. Allahu Akbar. Kenapa? Ana sahibul ghibah. Aku ini penjaga daripada orang-orang yang berbuat ghibah. Amarani Rabbi, aku telah diperintahkan oleh Tuhanku, Allah ada amalan man ightaban nas, bahwa sesungguhnya aku ini dilarang keras oleh Allah untuk membiarkan amal orang-orang yang telah berbuat ghibah kepada orang lain. Yuzawizuni ila ghairi, dia tidak boleh melewati aku. Ternyata amalan yang dia bagus dia kerjain. Ada satu penyakit yang dia kerjain, ngapain? Ghibah, dia ngomongin orang. Itu segitu banyaknya itu amalan dia baik. Gara-gara ada ya Rabbana. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini yang mesti kita jaga. Ghibah. Tahu ghibah kan? Apa ghibah? Ngomongin. Pernah ngomongin orang? Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Al-ghibah asyaddu minaz zina. Perbuatan ghibah itu lebih keras dosa dan siksanya daripada perbuatan apa? Ya Rabb, Masya Allah. Ini mudah-mudahan duduknya kita ngaji seperti ini menghapuskan dosa-dosa kita ini. Ya Rabb, Masya Allah, Masya Allah. Kita pernah nyeritain orang, tapi mudah-mudahan belum nukangin. Tahu nggak? Kalau ceritain sih kayaknya, pernah sih ya, sekali 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Ya, tapi yang jangan sampai kita menjadi orang yang al-istighol sibuk menceritakan aib orang lain. Tiap hari kerjaan kita hanya ngapain?
Iya ya Allah, buyang palanya kalau ngomongin orang. Iya, kemana bibir Islam? Jangan salamatul insan bihifzi lisan. Selamatnya manusia adalah dengan menjaga apa? Lisan gitu ya. Katanya di bawah. Padahal amalnya banyak kan? Enggak ada orang tadi hadis kata Nabi, amalnya banyak kan? Banyak. Zakathu wa kafarathu. Semua orang bangga melihat itu amal. Ih, cakep amat tuh amalnya, bagus banget tuh amalnya. Hati malaikat hafadzah yang bawa aja kagum. Dia bawa, sampai di sana ditolak suruh pulang. Kenapa? Ternyata ada satu maksiat yang dia kerjakan, yaitu riba. Masya Allah. Qala summa ta'til hafadzah bi amalin salih min amalin abdi lahu nurun fatuzakihi wa tukathiruhu. Bersabda Nabi Muhammad SAW, summa ta'til hafadzah, kemudian ya malaikat hafadzah datang lagi bi amalin saleh, membawa amal yang saleh, min amalil abdi, ya, daripada amal-amal hamba, lahu nurun, yang mempunyai cahaya, fatuzakihi wa tukazziruhu, lalu mereka membersihkannya amal itu dan menganggapnya banyak itu, hatta tablugha bihi ila sama'i saniyah, ya, kemudian dia bersihin hingga dia enggak berbuat riba. Itu amalnya itu kemudian dibawa nih sama malaikat hafadzah. Wa tukassirat, kemudian dia tinggalin karena tadi ditolak, kemudian dia enggak mau ngerjain lagi, ila sama'i saniyah, ya, kemudian dia naik langit yang keberapa? Kedua. Fayaqulu, maka lalu berkata kepada malaikat hafadzah, apa? Lahumul malaku muwakkalu biha kifu wadribu bihadzal amal wadha sahibihi. Ya Allah, padahal di langit pertama udah apa? Kan udah tolak nih. Kemudian dia balik, besok dia rubah. Ternyata dia tinggalkan riba. Dia nggak mau berbuat apa? Dibawa lagi sama malaikat. Karena tidak ada ribahnya, aman nggak? Aman nggak? Aman. Makanya dia sampai hatta tablugha bihi ila sama'i islamiyah. Maka masuklah dia ke langit yang berapa? Kedua. Berarti lolos nggak? Lolos di langit yang kedua, yang pertama. Alhamdulillah, aman dia di langit yang pertama. Sudah dijaga karena ngaji dia malam Kamis. Dia akhirnya dia amal, dia begitu juga ngomongin lagi lah, enggak ada buat obatin ngomongin dia, ya. Kemudian dia naik ke langit yang kedua. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu, lalu berkata kepada malaikat hafadzah, ya, itu padahal lagi dibawa amalnya bagus nggak? Nurun fatuzakihi wa tukazziruhu, bercahaya itu amal, begitu bersihnya itu amal, kemudian juga itu begitu banyaknya itu amal, hatta tablugha bihi ila sama'i islamiyah, kemudian sampailah dia kepada langit yang keberapa? Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha, ya, lalu berkatalah kepada malaikat hafadzah. Siapa? Malaikat yang ditugaskan untuk menjaga langit yang keberapa? Ada yang jagain ke malaikat kedua. Apa kata malaikat yang kedua? Kifu, malaikat hafadzah, berarti kamu di situ. Wadribu bihadzal amali wa daha sahibi, kumpulin tuh amal-amal dia, pukul tuh orang dengan amalnya dia. Ditolak lagi dia. Di langit pertama lolos, ya, di langit pertama annahu arada bi amali arada dunia, bahwasanya orang itu bermaksud dengan amalnya akan harta dunia. Ana malakul fakhri, saya ini malaikat yang menjaga amal daripada kesombongan. Amarani Rabbi, dan aku telah diperintahkan oleh Allah, Allah ada'a amalahu yuzawizuni ila ghairihi, ya, oleh Tuhanku, agar aku tidak membiarkan amal itu melewati aku ke selainnya. Annahu kana yaftakhiru ala nasi fi majalasihim, karena bahwasanya hamba itu adalah hamba orang yang sombong, ya, yaftakhiru ala nas, orang yang sombong kepada orang yang lain, di majalasihim, di majlis-majlisnya. Gibah sih enggak. Dia gibah enggak? Enggak. Dia enggak gibah, ya. Cuman ada apa?
Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Diri kita ada sombong itu kan? Hah? Iya. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Ditolak lagi katanya, aku amaroni Rabbi, aku telah diperintahkan oleh Allah, ya, oleh Tuhanku, Allah ada amalahu yujawizuni ila ghairi, bahwa saya tidak boleh amal-amal yang melewati kepadaku, annahu kana yaqulu ala nasi fi majalisihi, yang sombong dia di majlis-majlis, baik itu yang ngaji, yang ngajar, yang ini, kalau ada sombong ada ditolak. Ustaz ada yang sombong? Halo? Banyak kan dia. Iya, makanya berat dulu pakai ikhlas. Berat untuk menjadi orang ikhlas supaya dia, Masya Allah. Alhamdulillah subhanallah. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita aksiru bil istighfar? Perbanyaklah oleh kamu dengan apa? Istighfar. Perbanyak oleh kamu untuk beristighfar, karena itu obatnya. Satu itu doang. Perbanyak kita beristighfar. Istighfar. Itu lidain dawa wadawa uzunub al istighfar. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan obat daripada dosa itu adalah istighfar. Kita pasti ada sombong, siapapun kita pasti ada. Jangan lagi model kita orang awam, yang orang alim pun banyak, malah banyakkan dia, gak ada kan? Bangga dengan jamaahnya yang banyak, bangga dengan cara dia ini. Masya Allah, harus dilayani dengan begini, dengan begini, dengan begini. Timbul aja kesombongan tadi, gak ada nilainya Pak, demi Allah, semuanya gak ada nilainya. Dia dengan hebatnya kayak apapun juga ilmunya, kalau itu ada di dalam dirinya gak akan ada. Ini kata Nabi Muhammad. Makanya pantas tadi Sayyidina Mu'az nangisnya kagak berhenti-berhenti. Yang satu sisi dia rindu dengan Rasulullah, dia teringat dengan satu hadis ini. Kalau hadis tentang sombong, tentang kasut, tentang ujub, tentang riya, banyak kan? Banyak. Tapi ini yang membuat hatinya daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal yang membuat begitu berdebar. Ternyata amal yang sudah dia pikirkan begitu hebatnya, sampai-sampai nurun kanuri samsi, sampai cahaya seperti cahaya matahari, sampai bisa ditolak. Gara-gara ada ghibah, kemudian dia berusaha, dia hilangin dah, kagak mau apa? Nggak mau ghibah. Akhirnya dia coba lagi, nggak ngomongin orang, dirapetin tuh mulutnya, ditutupin, dia kagak ngomongin orang. Alhamdulillah, lolos di langit pertama. Alhamdulillah, masuklah dia kepada langit kedua. Ternyata di langit kedua malaikat bilang, apa? Kifu buat ribu bihadal amal buat soal ini. Berarti sebentar, jangan kau bawa itu. Itu amal balikin ke dia. Kalau bisa kamu pukulkan itu amal-amal kepada dia semuanya. Annahu arada bi amalihi arada dunya. Bahwasanya dia melaksanakan amal-amal ibadah itu adalah tujuannya untuk mencari pujian orang, dia untuk mencari dunia. Ana malakul fakhri, yang aku adalah malaikat yang menjaga amal-amal daripada orang-orang yang sombong. Amaroni Rabbi, aku telah diperintahkan oleh Tuhanku, katanya. Aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anda adaan amalahu, bahwasanya aku tidak boleh membiarkan amal itu yujawizuni ila ghairi. Enggak boleh aku inikan dari amal-amal yang sombong itu. Aku jaga, aku dijaga, ditugaskan oleh Allah untuk menjaga pintu langit yang keberapa tadi? Kalau pintu langit pertama, jaga tentang apa? Ya Rabbana. Suruh jaga itu. Kenapa? Annahu kana yaftakhiru 'ala nasi fi majalisihi, bahwasanya hamba itu, katanya, memang dia beramal bagus amalnya, semuanya dia kerjakan dari sejak bangun tidur, dari sejak pagi. Dia subuhnya berjamaah, bahkan dia yang azan.
bahkan dia yang komat, bahkan dia yang jadi apa? Imam. Makmumnya dia juga lagi. Semua dia yang melakukan itu, Masya Allah. Habis orang pada selesai sembahyang, dia pada kurang, dia enggak, dia zikir sampai suruh dia sembahyang. Bagus nggak? Bagus, yang luar biasa dia kerjain. Keluar, kemudian dia sholat duha, kemudian dia sedekah dan lain sebagainya. Begitu banyak amal. Terus dia ghibah nggak? Enggak, dia nggak ghibah, dia nggak ceritain itu, nggak ghibah dan segala macam. Karena dia udah ditolak gara-gara apa? Berghibah. Dia lupa. Ada satu ini pas di langit kedua, ternyata ada yang menjaga khusus orang sombong dilarang masuk. Ada tulisan ternyata orang sombong dilarang masuk. Ada malaikat yang khusus pakai alat tentang apa? Tadi periksa tuh semuanya. Pakai apa namanya? Diperiksain itu semuanya. Astagfirullahaladzim. Kalau begini kelihatan sombongnya nggak? Nggak kelihatan, karena sombong itu penyakit apa? Batin. Dia lagi bicara penyakit maksiat batin. Nggak ngomongin judi, nggak ngomongin zina, nggak ngomongin minum. Itu maksiat apa? Zahir. Ini maksiat batin. La haula wala quwwata illa billah. Yang nggak ada yang tahu gitu. Ada orang biasa kayaknya sederhana banget tahunya. Masya Allah, bukan main. Ya, semuanya dia ini. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ditolak yaftakhiru ala nasi fi majalisihi. Ya, Masya Allah. Qala, kemudian bersabda Rasulullah, ya, apa? Wa tas'adul hafazatu bi amalil abdi yaftahiju nuran min sadaqatin wa salatin wa siyamin qad ajabal hafazah fayujawizuna bihi ila sama'is salihah. Kemudian kata Nabi Muhammad, wa tas'adul hafazah, dan malaikat hafazah naik lagi bi amalil abdi, dengan amalan seorang hamba, yaftahiju, yang terang benderang nih amalannya, nuran, ya, yang cahayanya itu min sadaqatin wa salatin wa siyamin, daripada amal-amalnya dia, amal sedekahnya, amal apa lagi? Salatnya, amal apa lagi? Puasa semua. Qad a'jabal hafazah, sungguh yang telah merasa kagum ini malaikat hafazah. Wah, hebat lagi nih orang. Ya, amalannya fayujawizuna bihi ila sama'is salihah, lalu mereka pun melewati dengan membawa amal itu ke langit yang keberapa? Berarti kalau begitu langit pertama, ada hibahnya kan nih? Langit kedua, balas lagi. Ada sombongnya enggak? Enggak. Gara-gara apa dia? Ngaji malam Kamis. Dia enggak jadi lagi, Masya Allah. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha. Kemudian kata Nabi Muhammad, ketika dia sampai di pintu langit yang ketiga, fayaqulu, maka berkatalah lahumul malakul muwakkalu, yaitu malaikat yang menjaga pintu langit yang ketiga, maka dia berbicara kepada siapa? Malaikat hafazah. Apa? Kifu, berhenti sebentar, wadribu bihadzal amal wadha sahibihi, balikin tuh amal, suruh balikin, pukulkan amal itu ke wajahnya dia. Berarti ditolak apa diterima? Ditolak. Kenapa? Ya, ana malakul kibri, karena aku adalah malaikat yang menjaga daripada ketakaburan. Amaroni Rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi. Aku ditugaskan oleh Allah tidak boleh melewati orang-orang yang tadi itu. Kalau tadi kan ada rasa takaburnya, ini kibrinya lebih tinggi daripada itu. Kalau kita itu kayaknya nggak ikhlas karena Allah, minta dipuji sama orang, paham ya? Tapi kalau ini adalah al-kibri, yaitu apa namanya? Sombong. Allah melarang itu. Annahu kana yatakabbaru 'alan nas fi majalisihim, karena sesungguhnya takabur kepada orang-orang di majlis-majlis mereka. Tuh ya. Jadi ditolak karena ada sifat apanya? Takaburnya. Ya Allah, ditolak lagi. Padahal udah langit pertama lewat, langit kedua nggak ada riaknya, langit ketiga nggak bisa karena ada apanya? Ya, wa qala ila akhiri wallahu a'lam bisawab. Ya, itu dulu dah.
3 atau dulu dan hati mungkin ya biar bisa hati-hati amal kita nih. Ya Allah, jangan sampai ini. Pantes kalau Sayyidina Mu'az ngapain? Nangis karena begitu takutnya dengan itu. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة خصوصا إلى روح الحبيب عبد الله تعالى في الحجر.